Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia dengan NIM S1S1 24015. Nah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Laragon, yaitu membuat database. Jadi, di sini saya akan membuat database menyerupai Siakat secara sederhana. Jadi, eh, video ini dibuat untuk memenuhi tugas basis data pada mata kuliah basis data. Jadi pertama kita buka dulu Laragonnya. Kita nyalakan start. Nah, lalu kita buka terminal. Lalu kita ketik MySQL root. Nah, di sini sudah enter password, kita langsung saja karena di sini saya nggak tidak memakai password. Nah, di sini saya akan membuat database-nya. Ini create database. Nah, di sini saya kasih nama DB DB Universitas. DB Univ saja. Oke, jangan lupa titik titik koma. Nah, setelah ini dia statusnya udah oke. Nah, kita cek show. Pertama kita use dulu database-nya. Use database. Kita use tadi nama database-nya. Use DB Univ. Oke, udah. Nah, di sini masih kosong ya karena baru dibuat. Jadi di sini saya akan membuat 4 tabel. Yang pertama itu ada jurusan, mahasiswa, lalu ada dosen dan juga eh, mata kuliah. Nah, pertama-tama saya mau buat dulu tabel dari jurusannya. Jadi create tabel saya kasih nama jurusan. Jangan lupa titik koma. Di sini kita kan. Nah, di sini kita create tabel jurusan. Kita kasih nama jurusan. Lalu kita buka kurung. Nah, di sini untuk mempermudah ya satu kaligus kolomnya. Jadi, create tabel jurusan di sini isinya ada ID jurusan, lalu ada nama jurusan. Lupa kasih koma, jadi kita taruh di sini aja. Lalu ada nama jurusan, ID jurusan, parcer. Parcernya di sini kita kasih 10. Jadi primary key. Kita kasih
Jadi primary key, lalu kita kasih koma. Nah, lalu kita buat nama jurusan. Lalu kita kasih varcharnya itu 100. Lanjut ke fakultas. Di sini varchar kita kasih 100 juga. Lanjut lalu ada keterangan. Kita kasih singkat aja keterangan di sini. Ya di sini teks. Kita lanjut ke tutup kurung. Nah, sudah di sini sudah query oke. Nah, kita cek. Kita show tables. Nah, di sini udah ada jurusan 1. Nah, kita mau lihat isinya, maka kita ketik desk jurusan. Ya, ini udah ada dengan primary key-nya. Oke, lanjut kita buat create tabel untuk mahasiswa. Nah, pertama kita create tabel, kasih nama mahasiswa. Lanjut kita buka kurung. Lalu kita kasih ID mahasiswa. Oh enggak, kita kasih NIM aja. Kita kasih NIM. Terus dengan varchar kita kasih 100 aja. Ini kita kasih primary key sama kayak ini, kayak jurusan. Lalu kita lanjut ke nama. Nah, di sini kita lanjut ke nama mahasiswa. Jadi nama mahasiswa kita pakai varchar juga. Varchar kita kasih 100. Lanjut ke nomor telepon email aja ya. Atau nomor telepon aja. Nomor telepon kita kasih integer. Kita kasih integer aja. Atau kita pakai varchar biar aman. Varchar itu kita kasih 30 karena nomor telepon nggak banyak banget ya. Lalu lanjut kita kasih ke tanggal lahir. Alamat aja dulu. Kita kasih alamat. Dan dia bentuknya teks. Lalu ada tanggal lahir. Tanggal lahir kita kasih date. Kita kasih date. Kita kasih jangan lupa koma. Lalu ada ID jurusan. Nah, jurusan ini akan menjadi foreign key di tiga-tiga tabel lainnya ya. Kalau NIM itu Pak primary key jadi primary key, kalau ID jurusan jadi foreign key. Jadi supaya terhubung ke empat tabelnya. Lalu kita lanjut ke ID jurusan. Ini kita kasih varchar 100. Oke. Kita lanjut. Ini udah. Kita samain kayak yang di atas itu. Di jurusan lalu kita ketik eh, foreign key. Foreign key terus ID jurusan.
foreign key-nya, lalu kita ketik references, ID jurusan. Nah, di tabel jurusan, di bagian ID jurusan. Nah, seperti ini references jurusan, ID jurusan, lalu kita tutup kurung. Oke, di sini core oke, no rows affected. Oke. Di sini kita mau lihat nih. Kita show tables lagi. Show tables. Udah ada 2. Nanti kita coba lihat deskripsi mahasiswa. Nah, ini udah ada. Oke. Lanjut ke jurusan. Kita create tabel jurusan lagi. Kita create tabel jurusan. Enggak, kita create tabel dosen. Lanjut ke dosen. Kita buka kurung lagi. Oke. Lalu kita kasih ID dosen. Lalu ada nick. Duh, lupa. Kasih varchar. Nah, varchar itu 100 saja. Varchar 100 sebagai primary key. Di sini lalu kita lanjut ke nama dosen ya. Nama dosen, varchar, kita kasih 100 juga. Lalu koma, lalu nomor telepon, varchar, 20 aja. Lalu ada nick, di sini saya kasih nick. Nama penduduk, nomor induk kependudukan. Terus kita kasih INT di sini. INT 30 lah. Oke. Kita kasih varchar aja deh. Kita kasih varchar 20. Oke, next. Kita kasih tanggal lahir. Masih baik. Next, lalu kita kasih ID jurusan ya kan. Kita sambung ke ID jurusan lagi. ID jurusan tadi ada 100 varcharnya. Varcharnya ada 100. Koma, kita copy aja yang ini. Sama. Nah, udah kita tutup kurung ya. Di sini saya nggak kasih alamat ya supaya kalau dimasukin insert nggak lama banget. Tapi kalau mau dikasih masuk alamat atau Gmail juga bisa supaya lebih lengkap. Kita tutup kurung, kita lanjut. Oke, di sini Korea oke, jadi kita show table lagi. Show tables, ya udah ada 3. Nah, kita lihat isi tabelnya. Deskripsi dosen. Nah, ini udah. Nah, terakhir kita create table untuk mata kuliah. Saya kasih nama matkul saja, kasih singkat. Kita buka saya kayak tadi. Lalu kita kasih nama mata kuliah tentu saja.
Ini kita kasih nama mata kuliah, nama matkul. Oh, kita belum masukin foreign key-nya. Kita belum masukkan primary key, jadi berarti ID mata kuliah dulu. Jadi ID matkul. Di sini pakai varchar 100 saja. Lalu kita pakai primary key. Ketik di sini primary key, lalu lanjut koma. Lalu kita lanjut ke nama matkul. Kita kasih varchar 50 atau 100 aja deh, supaya sama. Nah, nama matkul, lalu kita kasih em, kita kasih nama matkul, kita kasih SKS. SKS ini kita kasih integer. Lalu ada semester. Semester kita kasih integer juga. Lalu kita lanjut ke ada dosen. Nah, karena kita mau hubungin antara ID dosen dan juga jurusan, karena di sini eh, yang mengajar matkul itu adalah dosen. Jadi di sini saya bakal eh, hubungkan foreign key-nya antara ID jurusan dan ID dosen. Jadi kita kasih ID dosen di sini atau ID jurusan dulu, ID jurusan. Di jurusan lalu kita kasih varchar 100. Lalu kita kasih di sini ID, lalu ID dosen ya. Kita kasih juga sama, kita samakan varchar 100. Lalu lanjut kita copy foreign key. Foreign key ada jurusan, lalu kita pakai sama. Lanjut foreign key. Di sini kita ganti jadi ID dosen. Karena kita pakai di sini dosen ya, di jurusan udah. Lalu ini tabel dosen. Foreign key ID dosen. Nah, di sini foreign key maksudnya kita jadikan ID dosen sebagai foreign key. Di tabel dosen yaitu bagian ID dosen. Kalau udah kita lanjut, kita tutup kurung. Kita langsung enter aja. Nggak perlu koma lagi. Tutup. Oke. Di sini aku udah oke, berarti berhasil. Kita show table. Show tables. Nah, di sini udah lengkap. Nah, sekarang saya akan insert data-datanya. Jadi kita coba insert data ya. Jadi kita insert into jurusan. Sini saya kasih spesifik ya. Atau gini, supaya nggak bingung. Saya copy dulu, lalu saya hapus. Biar nggak bingung, kita deskripsiin dulu jurusan. Nah, lalu kita kasih masuk insert ya. Kita insert into jurusan. Nah, ini kita insert into jurusan. Itu ada di jurusan. Lalu ada nama jurusan.
lalu ada fakultas, lalu ada keterangan. Kayak gitu. Dan kita kasih values. Nah, ini gunanya supaya ketika kita masukin datanya, enggak, dia bisa masuk. Gitu. Lanjut, kita enter aja. Kita kasih masuk di sini datanya. Kita mulai dari ID jurusan. Ups, ini kayaknya bakal error karena saya lupa masukin. Kita ulang aja. Kan di sini saya lupa masukin ID jurusan, jadi kita copy aja. Lalu kita perbaiki di sini yang bagian ID jurusan. Lanjut, kita enter. Harus lalu ketik. Nah, sini kita kasih dalam kurung. Nah, kita spesifikin aja datanya. Kalau ada jurusan, saya mau ngetik satu serat. Kita mulai dari 000 1A, misal. Lalu lanjut ke data selanjutnya itu nama jurusannya. Misal saya kasih masuk teknik, teknik informatika. Lalu lanjut ke fakultas teknikan. Sini kita kasih masuk fakultas teknik. Lalu lanjut ke keterangan. Sini keterangan saya kasih ke lokasi gedung aja. Kalau kita kasih spesifik, dia kategori apa aja. Saya kasih masuk ke sini S1 aja. Oke. Langsung aja ke insert, jadi kita ulang. Nah, kita ulang dari 001A. Lalu lanjut ke teknik informatika. Kita lanjutkan teknik informatika, lalu kita masukkan fakultasnya. Sini teknik. Lalu ada keterangan. Nah, di sini keterangan saya kasih S1 saja. Oke. Ini saya akan pakai untuk tiga data. Jadi tiap tabel ada tiga data. Kita kasih, nah lanjut. Kita tinggal ubah aja. Misal kita kasih D4 di sini. Kita kasih masuk. Kita kasih rekayasa bangunan misalnya. Lalu B, saya kasih B di sini. Lanjut. Lalu ada agribisnis di sini S1, saya kasih masuk fakultasnya ekonomi misalnya. Lalu ada agribisnis. Oke, kita lanjut ke yang terakhir.
Sini nggak sengaja sama, tapi nggak apa-apa. Kita copy aja. Ternyata lupa keubah apa sih? Di jurusannya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita ubah ke. Lalu kita jadikan ini satu, misalnya kita kasih ilmu komputer. Nah, ini masuk ilmu komputer, lalu ini masuk fakultas MIPA ya. Matematika, singkat aja MIPA. Ini. Kita tetap kurung, kita langsung lanjut aja, coba kita cek. Nah, ternyata cocok karena saya nggak sengaja ke duplikat, jadi kita buat ulang. Gak apa-apa, tinggal di copy aja. Kita copy. Jadi primary key nggak boleh double. Jadi hati-hati kalau misalnya nulis, perhatikan. Lanjut, kita copy. Ini jangan lupa diubah. Saya kasih C. Lalu ini juga duplikat. Ini ubah di sini jadi D. Oke, done. Coba kita enter. Kita baca. Di sini udah. Jadi ketika kita pencet, nah jadi eh, ternyata kita pastikan ada spasi di sini. Lalu di sini saya cuma ambil 3. Tadi kelebihan, jadi saya kurangin. Nah di sini udah berhasil. Sekarang kita mau insert, kita mau insert into. Nah, kita show tables dulu kalau gitu. Kita show table, kita desk. Kita desk dulu jurusan kalau gitu. Desk dosen. Nah, udah. Lalu kita insert datanya, insert into. Kita insert into dosen. Nah, kita kasih spesifik, kita kasih masuk ID dosen. Lalu ada nama dosen. Lalu ada nomor telepon. Lanjut ke tanggal lahir. Tanggal lahir kita spesifikkan, lalu ada ID jurusan. Nah, di jurusan kita samakan kayak yang ini ya. Jadi dari data yang kita buat,
Jadi jangan sampai salah. Lalu kita ketik values. Kita lanjut, kita masukkanlah data-data yang kita mau masukkan. Misalnya ID dosen, itu kita mulai dari huruf A00. Misalnya, kita A00. Nomor 3. Jangan lupa kasih tanda kurung di sini. Lalu koma, lanjut ke nama dosen. Misalnya namanya Prof. Haji, Prof. Haji Kusuma. Oke, next kita lanjut ke nomor telepon. Ini random saja, misal kita 1234. Lanjut ke nick. Kalau nick sembarang juga. Misalnya kita mau ketik 1234 A. Lalu lanjut ke tanggal lahir. Nah, ini mulai dari tahun, bulan, sama tanggal. Jadi misalnya lahirnya ta tahun 1980. Lalu kita kasihkan garis, lalu 09 misalnya, 07. Oke, udah. Lalu kita lanjut ke ID jurusan. Nah, ID jurusan kita ikuti salah satu dari sini. Misalnya ID jurusan kita pakai 001A. Misalnya nih, ternyata eh, ternyata eh, Prof. Haji Kusuma berasal dari jurusan eh, mengajar di jurusan Teknik Informatika gitu. Oke, kita lanjut koma. Nah, ini supaya gampang kita copy aja kayak gini. Kita lanjut, tinggal kita ubah jadi B nih misalnya. Terus 1980 jadi 1990. Terus lahir di bulan 1, bulan 2 misalnya. Terus 1234, 1235A misalnya, 1234B misalnya. Terus 1235. Terus namanya jadi Ajeng Ningsih misal. Kita ubah jadi B00. Oke, lanjut kita ke data ketiga. Jadi samakan semuanya ada tiga. Tiga, tiga. Oke. Kursornya agak susah untuk dicari. Mana ya? Arahkan dulu. Oke. Copy. Nice. Lalu kita kasih C misalnya nih. C, lalu nggak usah ganti tanggal, tapi ganti tahun aja 1989 misalnya. Kita kasih di sini C. Whoops. Salah sepertinya. Kita ulang aja. Gak sengaja ke pencet enter, jadi kita ulang aja kalau gitu. Oke, enter. Waduh, gak sengaja ke pencet.
Lanjut ke ini, yang terakhir. Jadi satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ternyata terduplikat. Kita ulang lagi. Apa-apa. Lanjut, kita copy ini. Ajak semua. Lalu ada misi. Kita lanjut ke data ketiga. Kita copy aja. Nah, oke. Terus ada dua duplikat. Jadi kita cek dulu. Ternyata terduplikat tadi yang tadi. Jadi kita cek itu show. Uh, Klik select. Lalu bintang. Select from. Dan kita lihat tabelnya di sini tadi dosen. Klik from dosen kita lihat. Hmm, hmm. Kita coba from dosen. Nah, ini ternyata baru dua. Kita lanjut aja insert baru lagi. Biar kelas 3 ya. Nah, di sini oke aja langsung. Di sini 1C. Oh, 1C. Kita sesuaikan dengan ada di jurusan kalau gitu. Di sini ada 00 AC ya ada. Yap, di sini ada 00 AC. Oh, hanya D ternyata. Di sini hanya ada D, jadi kita ganti sesuaikan dengan D di jurusannya. Lalu kita ubah di sini jadi 18. Ubah di sini jadi C, di sini jadi 6. Sini namanya jadi MD Radifah misal. Kita ubah di sini jadi C, ada dosen. Lalu kita kasih koma. Koma ya, karena cuma satu. Oke, coba kita show lagi. Show select from dosen. Copy aja. Oke, udah ada 3 di sini. Lanjut ke saya bakal insert into ya.
insert into matkul lagi, insert into, kita tes dulu aja deh, desk ke desk matkul. Nah, lalu kita insert into matkul, terus kita cari ID matkulnya, nama matkul, ada SKS, ada semester, lanjut ke lanjut ke ID jurusan, lalu lanjut ke ID dosen. Kita tutup kurung, lalu kita ketik values, sesuaikan apakah sudah benar supaya nggak error. Lalu kita lanjut sesuaikan aja. Jangan lupa tutup dalam kurung. Sini ID matkul kita misalnya oke satu. Terus di sini nama matkulnya basis data. Terus SKS-nya kita kasih 4. Karena integer jadi kita masukkan angka ya. Terus semester 6 misalnya. Semester 6. Lanjut kita kasih ID jurusan. Nah, ID jurusan disesuaikan ya dengan ini salah satunya. Jadi 001D misalnya. Lalu lanjut ke ID dosen. Kita sesuaikan juga ID dosennya. Misalnya tadi kita pakai C00 ya kan. Oke, kita lanjut koma. Sama. Sini kita kasih B. Lalu sini kita kasih A. Sini kita kasih semester 4. Kasih 2 aja. Misal kita kasih masuk aljabar linear. Lalu oke di sini kita ubah jadi 2. Oke, lanjut ke data ketiga. Di sini kita copy aja. Error karena saya keluar dari tempat, jadi kita ulang aja. Lalu kita copy, enter. Nah, kita ganti ini jadi A. Lalu kita ubah jadi sini 1B. Jadi ubah jadi 3. Misal ini SKS-nya ada 3. Terus matkulnya itu adalah metode riset misalnya. Coba jadi oke 3. Oke, udah. Lalu jangan lupa kita kasih titik koma di akhir. Nah, di sini udah kore oke. Jadi kita coba show select into. Kita cek isinya. Untuk matkul. Kok into? Harusnya select from ya. Kita select from. Select from matkul. Oke, udah. Nah, di sini kan udah ada 3 nih. Terlanjut yang terakhir yaitu mahasiswa. Kita pertama desk dulu mahasiswa ya. Tabel mahasiswanya dulu. Oke.
Lalu kita sama tadi insert into mahasiswa. Lalu kita deskripsikan. Nah, ini ada NIM, ada nama mahasiswa. Lalu ada nomor telepon. Lalu ada tanggal lahir. Lalu ada ID jurusan. Oke. Lalu kita kasih jangan lupa values-nya. Nomor telepon. Nah, di sini kita kasih NIM-nya misalnya jangan lupa kita ketik S1 24. Terus kita masukin namanya. So, namanya Kardibi. Lalu kita kasih nomor telepon misalnya 0811. Terus alamatnya sembarang aja misalnya di Kemaraya. Lanjut ke tanggal lahir. Tanggal lahir misalnya 2003. Terus di ID jurusan. Kalau ID jurusan kita ikutin kayak ini. Jadi kita ikut berarti 001A misalnya. Lanjut kita kasih ini udah ya. Kita copy dulu. Enter. Sampai ini diubah. Di sini kamu. Terus 822. Namanya bisa Evelyn Go. Terus kita kasih 022. Lanjut lagi. Ini kita kasih D. Lanjut kita kasih 9. Misalnya di Malang. Terus kita kasih 0833. Namanya Raditya. Atas nama Januari. Kita kasih 23 lah. Ini udah selesai. Ketik. Satu, enam, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata di bagian sini lupa saya tambah alamat. Makanya error. Jadi setelah nomor telepon ternyata ada alamat. Enggak. Tambahin aja.
Hmm. Oke, query oke. Terus kita mau lihat lagi. Nanti kita coba select, coba select, select. Mahasiswa. Nah, udah ya. Jadi ini totalnya udah terisi semua. Ada mahasiswa, ada matkul, ada jurusan, dan nama dosen. Seperti itu. Nah, di sini karena sudah dimasukkan semua datanya, misalnya kita mau cari shortcut nih, kita mau cari sesuatu yang spesifik. Misalnya kita select, misalnya nih kita mau select, kita mau cari eh, namanya, nama mahasiswa misalnya. Misalnya select nama mahasiswa dan nomor teleponnya. Maka terus kita from tabel mahasiswanya. Nah, ini bakal tampilin. Jadi cuma nama mahasiswa atau nama nomor teleponnya saja. Atau misalnya kita mau spesifik namanya doang, kayak cuma satu huruf, terus filter namanya misalnya mau cari ini. Jadi kita ketik, misal select from mahasiswa, lalu ketik where. Ketik where nama mahasiswa, like, ini spesifik, ini ini nama tengahnya misalnya kita cari Andi. Nih. Nah, empty. Jadi nggak ada nih di sini namanya Andi. Tapi misalnya kita sesuaikan dengan yang dari tabel mahasiswa yang saya input, misalnya kita coba select from mahasiswa, where nama mahasiswa itu dari namanya itu, misalnya namanya Yuri, koma. Nah, ada nih ternyata gitu. Jadi ternyata ada namanya, dia itu Joyuri. Itu aja. Dan kalau misalnya mau mengganti eh, sesuatu di tabel, misalnya, kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu nih, misalnya eh, kita mau ubah, misalnya eh, kita mau ubah, misal update, misalnya kita mau update di tabel mahasiswa nih, di update mahasiswa, terus kita set jadi set alamat. Di bagian alamat nih kita ubah sama dengan, lalu where nama mahasiswa. Nah, mahasiswanya yang mana nih yang kita mau ubah alamatnya?
Nama mahasiswa Yuri. Nah, nah udah nih, udah keubah. Mau cek? Nih kita cek. Kita cek, select. Kita select mahasiswa. Where? Nama mahasiswa. Like, apa aja nih? Mari. Nah, udah keubah alamatnya jadi Aizon. Gitu. Jadi mungkin itu saja dari saya. Jadi sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas di sini. Tapi kalau misalnya mau ubah data atau database yang sederhana, bisa ikuti ini. Nah, jadi dari ada keempat tabel, dari ada dosen, jurusan, mahasiswa, matkul, ternyata kita bisa filter, kita bisa gabung, kita bisa ubah. Seperti itu. Jadi mungkin penjelasan dari database saya itu saja untuk saat ini. Lalu untuk tugas, nah untuk tugas di Waitress School saya sudah selesaikan SQL. Ini untuk MySQL. Untuk SQL saya juga sudah kerjakan. Jadi SQL juga udah full. Begitu juga dengan kuisnya. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih sudah terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan juga eh, ucapan dan juga pengerjaan. Mohon. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Eh, Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.